warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Aktilulul Edu. Kali ini saya akan membahas tentang unsur-unsur manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan pendekatan dalam manajemen. Yang pertama, saya akan membahas tentang unsur-unsur manajemen. Menurut Dr. Muhammad Kristiawan MPD, seorang dosen profesional kelahiran Desa Gedung Sari September 1985, unsur-unsur manajemen terdiri dari 7M dan 1I, yaitu man, material, machine, money, method, market, minute, dan 1I-nya yaitu information. Nah, yang pertama yaitu man atau manusia. Manusia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, beserta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Sumbangan tenaga manusia di sini dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Yang kedua yaitu material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga yaitu mesin atau mesin. Merupakan kebutuhan dalam melancarkan jalannya organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional atau tradisional. Yang keempat yaitu money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas, piutang. Yang kelima yaitu metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan dalam lembaga pendidikan. Metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran, karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran. Yang keenam, market atau pasar. Dalam market atau pasar ini adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholder yang ada dalam lingkungan lembaga tersebut. Yang ketujuh yaitu minutes atau waktu. Merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu informasi. Informasi sangat diperlukan, misalnya ada info bahwa suatu produk sedang naik daun, maka dari info tersebut pelaku manajemen dapat menentukan pasaran produk tersebut, menentukan materialnya, alatnya, bahkan modal yang diperlukan untuk membuat produk tersebut. Maka dari itu informasi sangat penting, sehingga termasuk dalam unsur-unsur manajemen. Okay, who's next? Nah, materi yang kedua yaitu tentang fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi ini yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan, dan fungsi pengawasan. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Dr. Asmendri SAG MPD, Associate Professor of Educational Management, YN Batu Sangkar, langkah-langkah dalam perencanaan yaitu A. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. B. Memiliki masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. C. Mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. D. Menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. E. Merumuskan bagaimana masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian. Dalam pengorganisasian
terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan, yaitu antara lain menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, membagi semua beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam suatu kesatuan yang harmonis, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah sesuai untuk mempertahankan serta meningkatkan efektivitas. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Penggerakan adalah bagian yang penting dalam proses manajemen. Yang keempat atau fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasar perencanaan yang telah ditentukan, sehingga konsumen dan stakeholder menjadi puas. Oke. Lanjut lagi ke materi yang terakhir yaitu pendekatan dalam manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai kerjasama untuk mencapai tujuan sekolah atau organisasi yang telah dirumuskan yang membutuhkan berbagai keahlian dalam berbagai bidang pendidikan serta internal sebuah sekolah serta secara internal sebuah sekolah yang berkualitas membutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian, misal kepala sekolah, wakil-wakilnya, staf TU, bendahara, dan lain-lainnya. Yang kedua, manajemen sebagai suatu proses. Menurut Muhammad Kristiawan dalam bukunya yaitu Manajemen Pendidikan tahun 2017 berpendapat bahwa proses adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Dengan kata lain, semua kegiatan dalam suatu organisasi adalah proses. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu sistem. Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berinteraksi dalam suatu proses untuk mengubah input menjadi output. Maka dari itu, dalam dunia pendidikan juga merupakan sistem manajemen yang melakukan keseluruhan unsur kegiatan yang berusaha melakukan perubahan dari masukan kepada keluaran yang diinginkan. Keempat, manajemen tidak dapat meninggalkan esensi dari pengelolaan. Manajemen tidak dapat meninggalkan esensi dari pengelolaan, pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau sumber daya yang harus ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya yang ada harus dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Yang kelima, kepemimpinan dalam manajemen. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang anggotanya dapat merasakan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi, baik kebutuhan bekerja, motivasi, rekreasi, kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, maupun kebutuhan lainnya. Sementara itu, kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sarana dalam rangka meyakinkan yang diyakininya, agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh semangat serta merasa tidak terpaksa. Keenam, pengambilan keputusan dalam manajemen. Pengambilan keputusan merupakan inti atau sentral dari kegiatan manajemen atau administrasi.
Saat orang-orang dalam organisasi melakukan kerjasama, diperlukan penentuan tujuan, pembuatan perencanaan, pengorganisasian, dan lain sebagainya. Hal itu sangat terkait dengan pembuatan atau pengambilan keputusan. Yang ketujuh, komunikasi dalam manajemen. Dalam organisasi, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Komunikasi dapat dikatakan sebagai inti dalam proses manajemen. Komunikasi merupakan sarana untuk terjalinnya hubungan antar seseorang dengan orang lain. Dengan adanya komunikasi, maka terjadilah hubungan sosial, karena bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk sosial, di antaranya yang saling membutuhkan sehingga terjadinya interaksi yang timbal balik. Kedelapan, ketatausahaan dalam manajemen. Ketatausahaan juga biasa disebut dengan kesekretariatan, artinya kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kantor. Baik, teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila saya ada salah, tolong diperbaiki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.